Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Lainatul Muzkiyah, dosen mata kuliah Psikologi Eksperimen. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang populasi dan sampel. Bagaimana dalam penelitian eksperimen kita menentukan populasi dalam penelitian dan bagaimana kita menentukan sampel kita. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita, supaya apa yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahan, juga diberikan keberkahan ilmu. Berdoa mulai. Terima kasih. Nah, apa sih dalam penelitian psikologi eksperimen yang disebut dengan populasi? Populasi merupakan keseluruhan individu atau objek yang diteliti yang memiliki beberapa karakteristik yang sama. Misalnya, jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, wilayah tempat tinggal, dan sebagainya. Populasi ini merupakan subjek yang kita teliti, di mana mereka ini merupakan sekelompok penduduk seperti di suatu desa, sekolah, atau berada di wilayah tertentu. Nah, dalam penelitian, mengapa kita harus menentukan populasi? Karena membuat target populasi ini adalah hal yang bersifat penting untuk menetapkan lingkup apa penelitian dapat kita terapkan. Misalnya, kita melakukan penelitian di UIN Wali Songo, yang mana populasinya kita tetapkan adalah mahasiswa aktif UIN Wali Songo Semarang, misalnya. Nah, maka penelitian yang akan kita lakukan adalah kita akan mengambil sebagian sampel dari mahasiswa UIN Wali Songo Semarang yang aktif, yang mana mereka ini adalah bagian dari populasi. Jadi populasi ini penting kita tentukan supaya kita tahu hasil dari penelitian kita akan diterapkan di mana. Maka hasil penelitian yang kita lakukan tadi pada sejumlah mahasiswa aktif di Universitas Islam Negeri Wali Songo, maka hasil penelitian kita ini bisa kita terapkan di mahasiswa UIN Wali Songo Semarang. Selanjutnya, populasi memiliki sebaran yang sangat luas. Untuk penelitian eksperimen membutuhkan populasi yang relatif homogen. Homogen ini artinya sama. Jadi, sekelompok orang yang kita teliti ini haruslah memiliki ciri yang sama dan karakteristik yang sama. Homogenitas populasi dalam penelitian eksperimen ini sangat penting atau sangat berguna. Tujuannya adalah untuk pengambilan sampel dan untuk intervensi perlakuan. Jadi, dalam penelitian eksperimen, penelitian ini mensyaratkan sekelompok subjek yang kita ambil haruslah memiliki ciri yang sama. Supaya apa? Hasil dari prasyarat tersebut menunjukkan bahwa kelompok subjek ini memiliki ciri homogenitas. Sebelum penelitian dilakukan, maka peneliti harus tahu terlebih dahulu sebaran dari populasi dan ciri-ciri populasinya. Nah, untuk menentukan homogenitas dari subjek penelitian ini, penelitilah yang akan menentukan berdasarkan apa. Syarat-syarat dan ciri-ciri penelitian yang dilakukan ini berdasarkan dari hasil teori yang sudah disarikan, yang sudah disintesakan dari beragam sumber yang ditemukan. Jika upaya homogenitas ini dapat tercapai dengan maksimal, maka hal tersebut akan sangat membantu peneliti untuk meningkatkan
hasil dari validitas penelitian. Nah, bagaimana caranya menentukan homogenitas? Jadi, cara menentukan homogenitas ini dapat tercapai jika peneliti membatasi ciri-ciri dari populasinya. Contohnya dari aspek geografis, misalnya wilayah subjek tinggal. Apakah di provinsi tertentu, misalnya Provinsi Jawa Tengah, berarti populasi kita, penelitian kita lakukan di Jawa Tengah dan hasil penelitian kita nantinya hanya bisa diterapkan di Provinsi Jawa Tengah. Apakah aspek geografis lebih kita kerucutkan lagi pada tingkat kabupaten, kemudian kita sempitkan lagi di wilayah sekolah. Nah, ini adalah tempat-tempat secara geografis wilayah-wilayah subjek tinggal yang bisa kita jadikan ciri-ciri populasi untuk menentukan homogenitas. Kemudian aspek yang kedua, yaitu aspek dari sisi subjek sendiri. Contohnya dari jenis kelaminnya, apakah penelitian kita hanya menentukan jenis kelamin laki-laki atau hanya menentukan jenis kelamin perempuan. Nah, semakin sama tipenya, cirinya, maka ciri dari populasi kita ini akan semakin homogen. Apakah dari sisi umur? Nah, ini penting sekali untuk ditentukan karena di tiap-tiap tahapan perkembangan pada individu, tiap-tiap perkembangan tersebut memiliki karakteristik dan ciri-ciri khas. Misalnya, kelompok anak-anak, apakah kelompok remaja ataukah kelompok dewasa. Kelompok remaja bisa kita kerucutkan kembali menjadi lebih sempit. Apakah kelompok remaja awal, apakah kelompok remaja tengah, ataukah kelompok remaja akhir. Kemudian dari sisi rasial ya, bisa dari sisi pendidikan, tingkat pendidikan SMA, apakah tingkat pendidikan higher education seperti mahasiswa gitu ya, atau pasca sarjana dan lain sebagainya. Kemudian dari unsur kepribadian, sejarah hidup dan juga inteligensi. Aspek-aspek ini bisa kita tentukan menjadi ciri dari populasi pada subjek yang akan kita terapkan penelitian. Kemudian aspek yang ketiga yaitu aspek sosial. Untuk aspek sosial, kita bisa memilih penelitian kita pada kelas sosial tertentu. Misalnya kelas sosial rendah, kelas sosial tengah, atau kelas sosial atas. Kemudian dari sisi keluarga, kemudian dari sisi lingkungan sosial. Nah, ini adalah aspek-aspek sosial yang bisa kita tentukan. Setelah kita menentukan populasi dalam penelitian, tadi ya, kita sudah membuat ciri-ciri tertentu untuk mencapai homogenitas pada populasi, maka yang selanjutnya kita adalah menentukan sampel penelitian. Nah, apa yang disebut dengan sampel? Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili dengan sejumlah kriteria yang ditentukan. Tujuan sampel ini diambil untuk memenuhi prinsip efisiensi. Artinya, kita menggunakan penelitian dengan sedikit subjek, namun hasilnya dapat digunakan untuk menggambarkan gambaran dari populasi. Selanjutnya adalah kerepresentatifan sampel. Bagaimana sampel kita ini bisa mewakili populasi. Dalam penentuan sampel,
Maka sampel adalah sebagian kecil yang kita ambil dari populasi, yang mana sampel penelitian inilah yang kita kenai penelitian, dan hasil kesimpulan akhir yang kita dapatkan pada sampel penelitian ini dapat kita terapkan pada populasi. Nah, bagaimana ciri-ciri sampel yang tepat, yang representatif, yang bisa mewakili dari populasi? Nah, kerepresentatifan sampel ini ditafsirkan sebagai kecenderungan yang mendekati identik. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang pertama, homogenitas populasi. Jika populasi kita semakin homogen, semakin sama, artinya memiliki ciri-ciri yang sama, maka sebagian kecil yang kita ambil dari populasi tersebut akan bisa mewakili bentuk-bentuk dari populasi. Contohnya, kita akan melakukan penelitian pada air laut di wilayah Semarang misalnya. Maka yang akan kita lakukan adalah kita hanya akan mengambil sedikit sampel dari air laut tersebut, karena air laut yang kita ambil di wilayah Semarang ini memiliki ciri yang sama dengan air laut yang ada di wilayah Semarang secara lebih luas. Tentu saja sampel kita ambil untuk tujuan efisiensi gitu. Sama juga dalam penelitian sosial maupun penelitian perilaku. Dalam penelitian ini, kita hanya cukup menggunakan sebagian sampel atau sebagian kecil dari populasi untuk kita kenai penelitian. Kemudian yang kedua, jumlah besarnya sampel. Semakin besar sampel yang kita ambil, maka hal tersebut akan semakin mendekati populasi. Jadi semakin banyak jumlah sampel yang kita ambil, maka hal itu sejalan dengan semakin pula sampel kita ini mendekati populasi dalam penelitian kita. Yang keempat, adekuatitas teknik pemilihan sampel. Ya, dalam pengambilan sampel ada beberapa teknik-teknik yang bisa digunakan ya. Teknik-teknik yang tepat ini akan menjadikan pemilihan sampel pengambilan sampel yang kita lakukan ini akan semakin tepat. Jadi ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi bagaimana sampel kita bisa mewakili populasi kita. Yang pertama adalah bila populasi kita semakin homogen, maka sampelnya akan semakin homogen. Semakin besar sampel yang kita ambil, maka sampel tersebut akan semakin mewakili populasi. Kemudian, semakin tempat teknik yang kita gunakan untuk memilih sampel, ini juga akan mempengaruhi ketepatan dari sampel penelitian kita. Selanjutnya, aspek sampel yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah jumlah sampel. Apakah kita menentukan jumlahnya itu 20, apakah 40, ataukah 50? Kemudian yang kedua, besarnya anggota sampel. Nah, dalam penelitian eksperimen, penelitian ini sampelnya dibagi menjadi kelompok-kelompok. Ya, di tiap-tiap kelompok ini akan ditentukan berapa jumlah sampelnya. Maka ini menjadi hal yang penting yang harus diperhatikan oleh peneliti eksperimen untuk menentukan besarnya anggota sampel pada kelompok. Kemudian yang ketiga, teknik pengambilan sampel. Apakah kita pemilihannya menggunakan random? Apakah pemilihan kita menggunakan kriteria? Apakah pemilihan sampel kita dengan metode aksidental atau sesuai dengan apa yang kita temui?
Nah, ini adalah aspek-aspek yang harus diperhatikan oleh peneliti. Selanjutnya, jumlah besarnya sampel ini bergantung dengan desain dari eksperimen. Dalam penelitian eksperimen, ini dikenal dengan adanya metodologi yang mana di dalamnya ada desainnya. Desain ini seperti apa? Jika kalian cermati pada jurnal penelitian eksperimen yang sudah Anda review, yang sudah Anda baca, bisa Anda perhatikan di bagian metodologi ada yang disebut desain eksperimen. Salah satunya contoh ada one group pre-test post-test design, ada juga yang namanya two group pre-test post-test design, ada juga kuasi eksperimen, dan lain sebagainya. Menjadi catatan dalam penelitian eksperimen bahwa besarnya sampel tidak bergantung pada populasi. Jumlah besarnya sampel pada penelitian eksperimen ini bergantung dengan desain eksperimennya. Pada penelitian eksperimen, besarnya sampel tidak bergantung pada populasi. Berbeda dengan penelitian kuantitatif korelasional gitu ya. Anda bisa perhatikan pada jurnal penelitian eksperimen ya, pada jurnal penelitian korelasional yang sudah Anda review dan Anda baca di minggu yang lalu, Anda bisa melihat bahwa jumlahnya sampel pada penelitian korelasi berjumlah banyak, di atas 50 gitu ya, bisa 100, bisa 200. Besarnya jumlah sampel pada penelitian korelasional ditentukan pada besarnya populasi, yang mana jumlah dari sampel ini bisa dihitung melalui tabel Morgan atau menggunakan rumus Lovin. Berbeda dengan penelitian eksperimen. Pada penelitian eksperimen, besarnya sampel tidak bergantung pada populasi, namun lebih disebabkan oleh pengaruh perlakuan dari studi sebelumnya atau yang disebut dengan power effect. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel ini diantaranya ada yang disebut random dan ada yang disebut non-random. Teknik pengambilan sampel yang disebut random adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada probabilitas atau berdasarkan pada kemungkinan bahwa setiap unit sampling memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Jadi keseluruhan dari unit populasi memiliki kesempatan yang sama bisa terpilih sebagai sampel. Selanjutnya, sampling non-random disebut juga sebagai sampling non-probabilitas karena pengambilan sampel tidak dengan random namun melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu. Teknik pengambilan sampel secara random, ini salah satu contohnya adalah simple random sampling, yaitu dengan menggunakan undian. Bisa juga menggunakan pemilihan urutan nomor atau random ordering. Misalnya kita menggunakan urutan nomor genap saja, ganjil saja, atau kelipatan angka tertentu. Kemudian teknik yang ketiga, random berdasarkan tabel atau random number tables. Memilih subjek pertama secara random, selanjutnya mengikuti aturan tabel. Kemudian yang terakhir adalah seleksi dengan menggunakan komputer. Selanjutnya pemilihan sampel non-random.
Metode non-random diantaranya adalah sampling strata atau dikenal stratified sample. Penentuan sampel ini berdasarkan tingkat dari ciri populasi, misalnya tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, usia, atau fase perkembangannya. Non-random pemilihan sampel selanjutnya adalah sampling kuota. Pengambilan sampel kuota ini merupakan pengambilan sampel berdasarkan proporsi pada setiap kelompok populasi, seperti ras, jenis kelamin, agama, dan sebagainya untuk menyeleksi anggota sampelnya. Teknik non-random selanjutnya yaitu sampling purposive, di mana pemilihan sampel ini ditentukan berdasarkan ciri-ciri dari subjek sesuai dengan yang dikehendaki oleh peneliti. Dan yang terakhir adalah sampling aksidental, yang mana sampling aksidental ini merupakan pengambilan sampel karena faktor kebetulan yang dijumpai oleh peneliti. Dalam penelitian, kita kenal dengan istilah generalisasi. Upaya generalisasi ini merupakan upaya menerapkan hasil dari penelitian yang kita lakukan, yaitu hasil penelitian eksperimen pada subjek di luar subjek eksperimen. Jadi, bagaimana hasil dari penelitian yang kita lakukan, kita terapkan pada populasi penelitian. Untuk penelitian eksperimen, generalisasi hasil dari penelitian untuk populasi yang lebih luas, maka perlu dilakukan replikasi. Replikasi adalah metode pengulangan penelitian dengan tema, dengan metode yang sama, dengan judul yang sama, namun dilakukan pada subjek yang berbeda. Nah, selanjutnya, untuk pertemuan mata kuliah psikologi eksperimen yang ketiga, ada tugas yang harus dilakukan oleh Anda sekalian untuk semakin mempertajam pemahaman tentang topik menentukan populasi dan sampel. Maka di sini ada tugas yang harus dikerjakan. Silahkan diklik link pada kolom deskripsi di bawah ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.